Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Revive Project dengan saya Muhammad Subhan. Di sini saya banyak berbagi ilmu tentang desain, programming, dan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan IT support. Jadi saya mengajak teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini agar channel ini semakin berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, kali ini saya mau membahas hal yang basic banget ya dalam dunia desain teman-teman, yaitu tipografi. Jadi, tipografi ini adalah hal yang basic banget atau awal banget lah ya untuk teman-teman yang lagi belajar desain grafik ya. Entah itu sebagai graphic designer, UI UX designer, interaction designer pun harus memahami kaidah dari tipografi ini. Nah, biasanya setelah teman-teman memahami tools dari masing-masing software desain, kayak teman-teman udah paham Illustrator, udah paham Corel, Photoshop, bahkan Canva sekalipun, tipografi ini tetap akan ada dan akan tetap menjadi dasar dari desain teman-teman. Tujuan dari tipografi ini sendiri sebagai representatif ya, representatif utama pesan yang ingin teman-teman sampaikan dalam bentuk desain. Misal kalau teman-teman mau bikin instastory yang estetik, tipografinya itu seperti apa sih, gimana sih gitu. Lalu kalau teman-teman mau bikin poster tentang konser gitu ya misalkan, tipografinya itu kayak gimana sih yang sesuai tema konsernya. Jadi seperti itu. Disclaimer dulu, materi ini saya dapat dari e-course rubygraphics.com. E-course-nya berbayar teman-teman dan saya ingin membagikannya sesuai dengan pemahaman saya saja. Gak ada tujuan untuk menjiplak karena ini adalah salah satu metode saya untuk mempelajari sesuatu, lalu saya mengajarkan kepada teman-teman supaya ilmu itu bisa gampang masuk ke otak saya, mudah diingat oleh saya gitu. Oke, tipografi itu apa sih ya? Menurut Adi Kusrianto dalam buku pengantar tipografi tahun 2010 ya, tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual baik cetak ataupun non cetak. Sederhananya, tipografi itu ilmu yang mempelajari penataan kata dan huruf. Jadi seni yang mengatur kata-kata, baik itu pemilihan jenis font, tata letak, warna, dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang-orang masih belum tahu nih, ada perbedaan antara font dan juga typeface. Jadi bedanya, kita kan sering nyebutnya itu kan font ya teman-teman. Padahal sebenarnya di kaidah aslinya itu yang benar typeface. Lalu, font itu sebenarnya adalah anak dari typeface itu sendiri. Contoh, typeface-nya itu Montserrat, ya kan? Typeface-nya Montserrat, fontnya itu ada Montserrat klasik, Montserrat semi bold, Montserrat extra black gitu ya, kayak gitu. Itu namanya font. Jadi anak dari typeface. Contoh lagi Roboto. Nah, Roboto itu typeface-nya, fontnya itu namanya Roboto Condensed, ada Roboto Black, ada Roboto Light ya, seperti itu. Jadi istilahnya itu typeface itu adalah induk dari font family itu sendiri teman-teman. Nah selanjutnya kita bahas kaidah ya atau aturan dalam penggunaan font. Ya, yang pertama, maksimal menggunakan 3 jenis font. Tujuannya tentu supaya informasi yang ingin kita berikan ya itu lebih mudah untuk diterima oleh pembaca teman-teman. Dan desain kita itu lebih terlihat konsisten. Contoh youtube.com. Nah, YouTube itu dia cuma pakai satu font yaitu Roboto. Lalu Instagram dia pakai 2 typeface yaitu Fred Sans dan Helvetica Neue. Lalu Spotify itu juga pakai cuma satu font yaitu Circular. Jadi kesimpulannya teman-teman, semakin sedikit typeface yang digunakan dalam satu desain akan terlihat semakin konsisten pula desain kita. Selain itu, banyaknya typeface atau font itu bisa bikin orang itu pusing. Kenapa kok pusing? Karena informasinya nggak sampai, karena terlalu banyak, terlalu variatif fontnya gitu ya. Yang kedua, itu menghindari warna font yang samar atau nyaru ya teman-teman. Misalkan ada pembaca desain ya yang ngelihatnya itu sampai deket banget atau sampai dia itu ngerutin dahi gitu ya. Nah, ini kan berarti ada yang salah dari desain kita.
Bisa jadi karena ukuran typeface-nya yang terlalu kecil atau warnanya yang samar atau nyaru. Nah, untuk materi penentuan warna ini akan saya jelaskan juga di video terpisah. Jadi stay tune aja. Yang ketiga, memberikan penekanan pada kata-kata yang penting. Tujuannya jelas teman-teman, untuk membuat pesan utama yang kita berikan di desain itu bisa sampai ke pembaca. Atau sederhananya kayak contoh di poin 1 sama poin 2 deh. Saya memberikan penekanan pada kata samar dan juga 3 jenis font. Nah, ini karena saya ingin membuat mata pembaca itu fokus pada pesan yang saya sampaikan. Seperti itu. Bisa menggunakan capitalize atau mengkapitalkan hurufnya ya, atau uppercase istilahnya, atau juga membedakan warnanya dari font yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, hindari penggunaan huruf yang terlalu sempit dan kecil. Kalau ditanya kenapa, ini alasannya hampir sama kayak poin nomor 2 ya. Yaitu keterbatasan pembaca itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang jaraknya sempit banget, itu juga akan susah untuk dibaca gitu ya. Selanjutnya adalah untuk bagian isi atau body ya dari desain kita, itu gunakan font yang mudah dibaca. Contohnya Helvetica, Arial, Montserrat, Poppins gitu ya. Kenapa harus mudah dibaca ya? Karena kalau desain di bagian isi atau body itu kebanyakan tulisannya handwritten gitu ya, atau dekoratif, itu akan susah sekali teman-teman untuk dibaca gitu ya. Contohnya kayak slide ini deh, slide ya ini contoh aja. Kalau misalkan bagian isinya saya pakai font yang dekoratif, akan sulit untuk dibaca teman-teman gitu loh. Informasinya juga akan lebih susah untuk sampai. Seperti itu. Jadi teman-teman sebagai seorang desainer nantinya juga perlu memperhatikan bagian mana sih tipografi yang bisa kita bikin semenarik mungkin dengan font-font dekoratif tentunya, dan kapan menggunakan font-font yang mudah dibaca dengan tujuan fungsi dari informasinya itu bisa tersampaikan. Seperti itu. Selanjutnya, sesuaikan jenis font dengan tema. Jelas ya teman-teman, karena contoh teman-teman mau bikin banner untuk acara penerimaan siswa baru gitu ya. Lah, teman-teman malah pakai fontnya itu font yang biasa dipakai di poster film horor, kan nggak nyambung gitu kan ya. Jadi teman-teman juga harus tahu menyesuaikan dengan kebutuhan dari tema itu sendiri. Nah, pada video selanjutnya nanti saya akan jelaskan tentang karakteristik dari sebuah font dan juga jenis dari sebuah font untuk bisa digunakan di suatu tema tertentu. Jadi nanti teman-teman tunggu videonya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas sedikit ya tentang anatomi ketinggian huruf. Sebenarnya ini lumayan teoritis ke bidang ilmunya DKV ya, desain komunikasi visual. Tapi ya nggak apa-apa, namanya ilmu kan nggak ada salahnya di share ya teman-teman. Oke. Jadi ini ada satu kata ya, angel. Satu kata ini istilahnya itu adalah body size. Nah, dalam satu body size ini ada beberapa bagian ya. Contoh yang sebelah kanan ini adalah bagian-bagiannya dalam satu body size gitu ya. Contoh yang pertama inilah. Yang pertama cap line. Nah, cap line ini adalah ujung paling atas dari sebuah huruf ya. Biasanya huruf-huruf kapital ya utamanya. Contoh huruf A di sini ya. Pokoknya huruf besar itu biasanya ujung paling atasnya itu namanya cap line. Lalu paling atas huruf kecil itu namanya main line ya. Paling atas huruf kecil E, G, N gitu ya. Nah, di antara cap line dan juga main line ya ada yang namanya ascender. Nah, jadi ascender itu adalah jarak antar keduanya. Ascender ini juga bisa diartikan huruf ujung paling atas huruf paling kecil. Nah, jadi kayak L kayak gini. Yang punya kepala gitulah pokoknya ya. Oke. Selanjutnya kita ke bawah ya. Di bawah ini ada baseline ya. Baseline ini adalah jarak yang paling di bawah yang punya buntut. Contoh ini
Nih E yang paling bawah di sini, G-nya juga di sini, N gitu ya di sini. Ini namanya baseline teman-teman. Ya. Kayak G di sini kan harusnya punya buntut kan, tapi ujungnya cuma sampai sini yang paling bawah nih, yang lingkaran ini, gitu ya caranya. Untuk huruf G, J, Y itu biasanya seperti ini. Jadi Y itu seperti ini, gitu ya. Lalu J juga, ini G gitu ya. Kalau ujung paling bawah yang ada buntut ya, itu namanya descender. Jadi kayak G, J, Y itu yang paling bawah set di sini namanya descender. Nah, yang terakhir antara baseline dan juga mainline itu ada bagian yang namanya X height. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram saya di @muhsubhan_. Like dan share jika konten ini bermanfaat untuk kalian. Tekan tombol subscribe untuk kalian yang tertarik dengan video-video di channel ini. Saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Stay safe. Wassalamualaikum.